Selamat datang lagi kamar gue di kamar Rama di segmen baru. Segmen yang gue buat memang khusus untuk malam-malam. Karena judul segmennya, seperti yang kalian lihat di judul video, Coffee at 10 PM atau kopi jam 10 malam. Kenapa namanya begini? Karena gini, orang minum kopi jam segini, jam 10 malam, itu pasti ada alasannya. Gadang, ya ini gue lagi kerja juga nih sebenarnya nih. Terus misalnya ada yang jadi jaga malam, ansip gitu, minum kopi jam segini. Nyetir malam minum kopi. Intinya lo melakukan aktivitas yang membuat lo harus tetap terjaga jam segini sampai at least 5 jam ke depan. Dengan kandungan kafeinnya dalam kopi, ini bisa bikin lo melek lah, sekitaran 4-5 jam itu. Nah, melek 4-5 jam ke depan di atas jam 10 malam itu kadang juga gua rasakan tanpa minum kopi. Gua udah mau tidur, tapi terus overthinking. Alhasil gua nggak tidur gelisah, tidurnya kagak. Yang ada 4-5 jam ke depan, kadang gue pernah 4-5 jam ke depan gak tidur. Itu mikirin sesuatu di kepala gua. Itu hasil badannya gua nggak bangun paginya malah jadi capek banget. Banyakan apa yang gue pikirin, padahal nggak penting-penting amat. Hence gue jadiin gue jadiin segmen aja biar gue ngelepas deh apa yang gue lagi pikirin di kepala gue. Dan belakangan ini gue lagi mikirin suatu hal yang namanya ekspektasi. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekspektasi itu artinya harapan besar yang dibebankan terhadap sesuatu yang bisa memberikan dampak baik atau lebih baik. Oke, dampak lebih baik atau lebih baik. Gue belakangan ini juga, bahkan hari ini, itu lagi sering masuk DM dari TikTok ataupun dari Instagram ataupun bahkan dari Facebook pernah. Itu ngomongin soal leak. Soal bocoran di game Genshin Impact. Oh, banyak banget tuh, apalagi kemarin baru di-tease sama MiHoYo ada karakter baru yang cukup laki. Gue penasaran tuh. Karena gue udah kurang lebih tahu elemennya apa, senjatanya apa, tapi gaya tarungnya gue nggak tahu kayak gimana. Oh, banyak nih yang nge-share ke gue. Oh, ntar pas bannernya dia, pas banner Ito namanya Ito. Ada banner senjata seperti ini. Masuklah ke kepala gue. Gue mulai berpikir, apakah Primo Game gue cukup? Apakah Intertwined Fate gue cukup? Apakah gue harus meninggalkan Noel untuk mendapatkan itu? Apakah gue sudah cukup farming Bolite? Dan mulai numpuk terus gue mulai overhype. Oke, gue harus begini. Oke, ini harus gue dapatkan. Tapi, buat gue, itu sebenarnya hal yang nggak perlu gue pikirin. Satu, belum official. Dua, dan pasti lama. Kurang lebih masih Desember tuh point 3 itu. Yang harus gue pikirin ke depan, yang gue harus pikirin sekarang ya udah, lu daily aja, cari Primo Game-nya aja, kumpulin apa yang lu bisa buat karakter lu sekarang aja, selesain misinya aja, dah beres. Sebenarnya gue cuma harus bisa mikir sampai situ, tapi gue jadi punya ekspektasi kalau gue harus bisa dapat itu dan senjatanya nanti. Gue mulai overhype. Padahal senjata yang skill dan senjata yang dibocorin itu belum ada detail dan belum tentu bener. Ekspektasi gue udah terlalu tinggi. Jadi bikin gue kadang-kadang bener gak ya? 4-5 jam ke depan gak bisa tidur gue. Nah, ini juga menurut gue yang terjadi pada saat anniversary kemarin. Ekspektasi. Ketika Genshin Impact berulang tahun yang pertama, ekspektasi orang itu sudah dihajar sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab kalau kata gue.
dia ngelik macem-macem, dia bikin macem-macem. Even kalau ada gue hoax, kalau lu akan dapat nanu, tapi itu belum official. Terus pas keluarnya cuman begitu aja, sebenarnya nggak gitu aja sih, sebenarnya cukup menarik. Tapi cuman keluar jadi cuman gitu aja, kalian kecewa. Again, gue udah ngomong ini dari dari video-video sebelumnya. Kalau ini salah dua-duanya. Playernya terlalu lebay, miHoYonya terlalu nutup. Hence ya terjadilah insiden rating di Play Store jadi 1. Ekspektasi bisa jadi bahaya ketika lu terlalu overhype. Ekspektasi lu terlalu tinggi, overhype banget. Harus dapat, pasti dapat gini, padahal belum bener. Itu makanya gue pas dibocorin soal itu kemarin, yang gue bisa lakukan untuk menghadapi ekspektasi gue yang terlalu tinggi, overhype intinya adalah info ini gue simpen, bisa gue nggak akan gue jadikan pegangan, akan gue pegang ketika infonya sudah official di special program atau di websitenya atau di sosial medianya Genshin Impact. Itu baru gue pegang. Tapi sementara ini gue cuma naruh ekspektasi gue harus gue tekan rendah banget karena gue nggak mau kecewa. Kalaupun gue kecewa, gue udah punya rencana. Oh ya udah, gue nggak narik aja, udah titik. Jadi gue nggak sampai tantrum kayak kemarin, sampai kayak player kemarin yang tantrum itu. Gue udah anggap itu tantrum gitu. Lower your expectation is better than overhype. Ini juga ekspektasi juga berlaku ketika gue nonton film. Banyak film-film yang gue tanpa ekspektasi nonton ternyata bagus. Apa aja ya, kalau nggak salah itu gue nonton Spider-Man-nya bukan Tobey Maguire. Spider-Man siapa sih yang di MCU? Itu gue tanpa ekspektasi banget nontonnya. Oh ternyata oke juga ya gitu ya. Padahal nilainya nggak tinggi-tinggi amat, tapi buat gue it's better than I expected gitu loh. Karena gue udah nekan ekspektasi gue gitu. Beda lagi ketika gue waktu itu nonton Brightburn itu film, nggak bisa dibilang film hero tapi dark hero, jadi ya what if lah gitu. Jadi film cerita tentang anak yang kurang lebih ceritanya Superman, tapi anak ini dibully sampai akhirnya dia jadi penjahat, jadi Superman yang jahat, kurang lebih begitu. Namanya Brightburn. Gue kecewa karena ternyata jadi jahatnya gitu doang, nggak menarik buat gue, termnya doang. Jadi film super dark hero tapi mencekam, jadi horor. Udah di situ aja. Ekspektasi gue kalau misalnya dia tertekan dan lain-lain nggak ada di Brightburn. Gue kecewa. Tapi gue juga menyalahkan diri gue karena gue overhype sama filmnya. Hence semenjak saat itu gue kalau misalnya sudah ngelihat sebuah film yang kayaknya keren banget buat gue akan neken hype gue, akan neken ekspektasi gue supaya gue nggak terlalu kecewa nanti kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi gue. At least gue merasakan gue terhibur, titik. Itu kalau di film. Di Genshin Impact gue mikirnya adalah at least gue bisa memilih apakah gue perlu narik atau enggak, titik. Udah sampai situ aja. Gue suka sama desain karakternya, tapi kalau misalnya toolsnya nggak oke, ya mau gue tarik juga percuma. Gue to be honest kemarin ya waktu ngeliat Kujosara, gue sebenarnya punya harapan yang tinggi sama Kujosara ya, bukan bukan si Raiden Shogunnya, karena gue suka sama desain Kujosara. Ketika gue pakai kurang sesuai sama gaya playstyle gue sebenarnya
sudah agak sedikit kecewa, tapi gue juga jadi mengingatkan diri gue sendiri. Ya, lu gak terlalu ngarep kan, Ram? Ya lu cuma suka desain ya kan? Toolsnya emang kalau misalnya jelek juga kan ya lu jadi nggak perlu narik. Lu lihat sisi positifnya. Udah nggak jadi narik ke Josara waktu itu. Itu dia yang gue pikir hal-hal yang gue pikirin beberapa hari ini dan pengen gue lepas aja di segmen ini. Kalau misalnya ada lagi yang ada tiba-tiba dari kepala gue akan bikin lagi Coffee at 10 PM. Gimana menurut kalian? Apakah segmen curhat ini sebenarnya menarik? Kalau menarik akan gue teruskan. Kalau enggak ya mungkin nanti akan jadi podcast saja. Mungkin ya di Spotify. Tapi ya itu pendapat gue tentang ekspektasi. Oke. Terima kasih sudah dengerin curhat gue di Coffee at 10 PM. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di Coffee at 10 PM di Kamar Rama selanjutnya.